Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Rindika Saputra dari kelas 2C Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjabarkan analisis saya untuk mata kuliah Filsafat Komunikasi, di mana pembahasan saya adalah mengenai salah satu fenomena yang baru-baru ini menjadi tren di kalangan anak-anak remaja, yaitu Hadang Truk Challenge atau nama lainnya yaitu Angel of Death Challenge, yang dalam bahasa Indonesianya juga disebut Malaikat Maut Challenge. Nah, fenomena ini populer di media sosial, khususnya TikTok. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Hadang Truk Challenge. Challenge ini merupakan aksi di mana anak-anak remaja ditantang untuk menghadang kendaraan truk yang sedang melaju. Mereka beraksi seolah-olah akan ditabrak, tetapi saat kendaraan tersebut mendekat, anak-anak itu harus mencoba menghindari tabrakan. Challenge tersebut akan dianggap berhasil jika pengendara truk menginjak rem atau berhenti di depan mereka. Nah, hal ini tentu sangatlah berbahaya bagi keselamatan nyawa anak-anak tersebut dan juga merugikan pihak lain, terutama bagi pengendara truk yang terlibat. Dan dari beberapa kasus yang sudah terjadi, seperti di Bandung, Tangerang, dan daerah sekitarnya, tantangan ini sebenarnya telah memakan beberapa korban jiwa dari pihak para remaja tersebut. Namun, video-video yang melakukan challenge ini tetap jadi viral, sehingga memancing anak-anak remaja lain untuk mengikuti tantangan malaikat maut ini. Berdasarkan analisis saya pribadi mengenai fenomena ini, saya sendiri lebih banyak memilih pandangan yang kontra mengenai fenomena ini sendiri. Tetapi saya tetap akan membahas dari kedua sisi argumentasi, yaitu analisis yang bersifat pro dan analisis yang bersifat kontra. Yang pertama, saya akan membahas sisi dari analisis pro. Walaupun pada dasarnya, challenge atau tren berbahaya seperti ini dapat dinilai tidak memberikan dampak positif bagi orang-orang yang mengikutinya. Tetapi, challenge ini merupakan satu dari banyak sekali tren media sosial yang seringkali menjadi sangat populer di kalangan remaja. Dan challenge malaikat maut ini sendiri bukan merupakan challenge berbahaya pertama di media sosial. Di beberapa tahun terakhir, sudah banyak challenge berbahaya lain yang sempat menjadi viral, seperti Skull Breaker Challenge dan Skip Challenge. Meskipun sangat berbahaya, challenge ini bisa dibilang sebagai salah satu hasil dari keinginan para remaja untuk menciptakan sesuatu yang baru di media sosial. Ada sisi kreativitas yang didasari oleh rasa ingin tahu, tetapi juga ditambah dengan kurangnya pengalaman dan pengetahuan. Yang sering menjadi dasar dari terciptanya challenge seperti ini, biasanya semakin tidak lazim suatu challenge. Challenge tersebut akan semakin mendapat perhatian, dan akan semakin cepat pula challenge itu berubah menjadi suatu tren, meskipun challenge tersebut sangat berisiko terhadap keselamatan diri sendiri. Umumnya, challenge semacam ini dilakukan oleh para remaja yang sudah secara alami memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan rasa ingin diterima oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka akan lebih mudah terdorong untuk melakukan sesuatu yang juga dilakukan oleh banyak orang di lingkungannya. Terutama jika hal ini terjadi di media sosial, di mana segala sesuatunya dapat tersebar dengan sangat cepat. Anak-anak remaja senang mengejar popularitas dan berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu yang unik dan berbeda. Dan ini akan menjadi lebih banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Dan media sosial menjadi sarana yang paling sempurna untuk hal ini. Tentunya, jika hanya melihat sebatas dari sisi keinginan untuk berkreasi, hal itu tidak ada salahnya.
tetapi juga sangatlah penting untuk memperhatikan resiko dan konsekuensi dari suatu kreasi yang berbentuk challenge. Jangan sampai hal ini merugikan diri sendiri atau orang lain, apalagi hingga berakibat fatal. Dan selanjutnya, saya di sini akan membahas dari sisi analisis kontra. Seperti yang sudah disebutkan, challenge ini dapat disimpulkan bahwa sangat berbahaya untuk dilakukan, karena dapat merugikan banyak pihak dan memiliki potensi yang sangat fatal. Challenge ini mendorong rasa ingin tahu para remaja yang masih dalam proses pencarian diri. Merebaknya video yang berisi konten-konten di media sosial, khususnya TikTok, membuat para remaja menjadi ikut melakukan apa yang mereka lihat, tanpa mempertimbangkan potensi berbahaya yang mungkin ditimbulkan. Jika dilihat secara objektif, challenge atau tren berbahaya semacam ini tidak memiliki keuntungan bagi orang yang mengikutinya. Bahkan dalam beberapa kasus, challenge ini telah menimbulkan beberapa korban jiwa, yang sekaligus juga menjatuhkan hukuman pidana kepada pengemudi kendaraan yang tidak sengaja menabrak anak-anak yang mengikuti challenge tersebut. Sehingga jelas sekali tidak ada makna positif yang dapat diambil dari challenge seperti ini. Peran orang tua menjadi salah satu yang paling dibutuhkan dalam kasus-kasus seperti ini. Mengapa? Meskipun orang tua dan anak-anak seringkali memiliki perbedaan aktivitas, gaya hidup, maupun cara berpikir, orang tua sebaiknya tetap tidak berhenti memantau kehidupan sosial anaknya, baik online maupun offline, dan tidak lepas tangan dalam mengatur mana media yang sebaiknya dikonsumsi anak dan mana yang tidak. Pemahaman orang tua akan perangkat teknologi dan media sosial juga sangat penting. Orang tua yang melek teknologi akan lebih mudah mengetahui aplikasi apa saja yang sering digunakan anak, situs apa saja yang sering dikunjungi anak, media hiburan apa saja yang sering ditonton anak, dan sebagainya. Terutama di tengah maraknya tren-tren challenge berbahaya di media sosial yang paling sering digunakan oleh anak remaja. Nah, seringkali orang tua merasa tidak perlu belajar teknologi dan hanya mengandalkan kemampuan anaknya dalam memilah antara positif dan negatif. Sedangkan pada anak-anak usia remaja ke bawah, mereka masih sangat membutuhkan bimbingan orang tua. Tak peduli seberapa mandiri atau cerdasnya mereka, orang tua tidak perlu mengekang anak-anaknya. Tetapi tidak ada salahnya cukup mengetahui seperti apa lingkup pergaulan anak, agar anak tidak mengambil pilihan yang dapat membahayakan diri mereka sendiri. Dan juga tidak hanya peran orang tua saja, peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam penyebaran media-media yang tidak seharusnya menjadi konsumsi publik, apalagi menjadi suatu tren di kalangan anak remaja Indonesia. Tidak 100% remaja paham perbedaan antara nilai positif dan nilai negatif dari suatu konten yang viral. Para anak remaja seringnya hanya akan mengikuti apa yang menjadi tren tersebut tanpa memikirkan resiko atau dampaknya. Nah, pemerintah juga harus lebih tegas dalam memberi sanksi atau peringatan terhadap siapa saja yang terlibat dalam menjadi viralnya challenge atau tren tersebut, dari akun-akun yang memulai challenge hingga anak-anak yang hanya ikut-ikutan melakukannya. Selain itu, pihak media sosial itu sendiri juga seharusnya ikut berperan dalam memperketat keamanan platformnya dan tidak membiarkan konten-konten negatif menyebar dengan cepat, serta segera menanggapi jika ada laporan terkait konten semacam itu. Dan untuk yang terakhir, saya di sini akan memberi kesimpulan dari pembahasan serta analisis di atas. Dapat disimpulkan bahwa Hadang Truk Challenge atau istilah lainnya yaitu Angel of Death Challenge merupakan challenge atau tantangan yang dimana anak-anak remaja
ditantang untuk menghadang kendaraan truk yang sedang melaju. Mereka beraksi seolah-olah akan ditabrak, tetapi saat kendaraan tersebut mendekat, anak-anak itu harus mencoba menghindari tabrakan. Nah, tantangan ini dapat dikatakan sungguh membahayakan keselamatan anak-anak remaja. Mengapa? Karena dapat memakan korban jiwa serta merugikan supir pengendara truk yang sedang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Selain itu, para remaja melakukan aksi nekat ini hanya satu tujuan, yaitu ingin mendapatkan popularitas atau menjadikan dirinya viral dan terkenal di media sosial. Dan juga, jika hal ini terjadi hingga yang akan datang, dapat berakibat kerugian besar terhadap aplikasi yang berhubungan dengan media sosial karena seringkali disalahgunakan untuk kepentingan yang mengakibatkan pro dan kontra oleh masyarakat serta keresahan yang dilakukan oleh aksi para remaja tersebut. Dan demikian dari pembahasan analisis saya mengenai fenomena hadang truk challenge yang belakangan ini viral di media sosial, khususnya TikTok. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin memberi sedikit pesan kepada kalian yang menonton video ini. Saya berpesan bahwa mohon berpikir bijaklah dalam melihat sesuatu, karena segala sesuatu tidak selamanya bertujuan baik untuk anak-anak remaja dan juga masyarakat sekitar. Selain itu, peran orang tua, peran orang tua atau orang dewasa perlu ditingkatkan lagi sehingga hal-hal yang berujung kematian atau kecelakaan tidak akan terulang kembali. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.